Holis. Mari kita akan, sebelum dimulai, kita akan berdoa dulu untuk mulai ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami, hari ini Tuhan, hari yang Engkau berkati Bapa, sehingga kami boleh ada kembali, semuanya hanya karena kemurahan dan kasih Tuhan. Saatnya Tuhan, kembali kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami rindu selalu Tuhan untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih hati kami rindu Tuhan untuk bersyukur kepadamu dan selalu ada di dalam hadirat-Mu. Mari Bapa di surga, Engkau yang akan memimpin ibadah online pada saat ini Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu Bapa yang akan memimpin, yang akan terus hadir di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau memberikan dari hidup kami, waktu kami Bapa, untuk kami bersekutu dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulaikan ibadah saat ini. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, ibu-ibu yang ada di rumah, walaupun dengan kesibukannya, dan ibu-ibu, kita tetap akan mengadakan ibadah online, maupun ibu yang ada di rumah, maupun yang ada di sini, kita tetap semangat hari ini yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita.
dari Tuhan memenuhi tempat ini. Puji Tuhan. Selamat pagi ibu-ibu semua yang diberkati Tuhan. Siapapun kita yang hari ini boleh kembali ada bersama-sama di dalam ibadah online Komisi Wanita Mahanaim di tempat ini. Senang sekali kalau hari ini saya bisa menjumpai ibu-ibu semuanya dengan kabar sukacita yang akan sama-sama menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam berkat kasih pemeliharaan Tuhan. Amin. Apapun kondisi keadaan kita, biarlah kita tetap mau setia di dalam kita mengiring Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita sudah berbicara mengenai tema kita adalah Allah adalah kasih.
Dan pada kesempatan yang indah pagi ini, kita ingin lebih lagi mengerti akan kasih Allah. Jadi tema pagi hari ini adalah kasih yang abadi. Kasih Allah itu adalah kasih yang abadi, everlasting love, ya. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Puji Tuhan, kita baca firman Tuhan pagi ini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Inilah satu ungkapan dari Tuhan kepada bangsa Israel, bagaimana Tuhan ingin memulihkan segala keberadaan mereka. Pemulihan yang dihadapi, yang diterima oleh bangsa Israel ini bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi hanya melalui kasih yang daripada Tuhan, kasih yang kekal, kasih yang abadi. Itu yang Tuhan sediakan, yang Tuhan janjikan atas kehidupan kita semuanya. Pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali merenungkan setiap kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Walaupun seringkali seperti kita hadapi, kita alami bahwa mungkin kita masih ada di dalam pergumulan, kita masih ada di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Sepertinya kasih Allah tidak ada. Di mana kasih Allah yang kekal? Sepertinya kita tidak mengalaminya. Ini sama halnya dengan yang dialami oleh pemazmur. Ya, Mazmur Daud, kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-13. Di sini ada satu ungkapan dari Daud, bagaimana dia merasakan bahwa Tuhan begitu jauh dari kehidupannya. Tuhan meninggalkan dia. Seolah-olah pertolongan Tuhan, kasih Tuhan tidak diterima oleh Daud. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 dan ayat sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Tuhan kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Daud kepada Tuhan. Bagaimana keadaan kondisi dia, seperti yang dibaca tadi, bahwa dia merasakan bahwa Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadapnya. Bahkan Tuhan sepertinya mengizinkan Daud ada di dalam kekhawatiran, bersedih hati sepanjang hari. Bahkan Daud merasakan bagaimana musuh tetap ada di atas kehidupannya. Nah, seringkali pertanyaan-pertanyaan ini juga muncul di dalam kehidupan kita. Daud 4 kali dia bertanya. Tentu hal ini ada satu pergumulan yang sedang dia hadapi, ada satu kesusahan yang sedang dia hadapi, sehingga dia benar-benar tidak merasakan kasih Allah yang abadi itu ada di dalam kehidupannya. Dan ini pula yang menjadi pengalaman kita tentunya, ya, ketika kita menghadapi badai hidup ini, ketika kita menghadapi ujian hidup ini, seringkali kita juga mengalami hal sedemikian, ya. Berapa lama lagi Tuhan sakit saya ini bisa disembuhkan? Berapa lama lagi Tuhan masalah ini bisa terselesaikan? Berapa lama lagi mungkin pergumulan kita, baik bagi anak-anak, bagi keluarga, bisa terselesaikan? Mungkin ada harapan-harapan yang ingin kita raih, ya, ternyata mungkin sampai hari ini sepertinya jawaban Tuhan belum ada atas kehidupan kita. Nah, kesempatan yang indah pagi hari ini, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, siapapun kita yang bisa menikmati firman Tuhan, kabar sukacita pagi ini, mari kita mau merenungkan firman Tuhan ini.
Ternyata dari setiap sepertinya Tuhan berdiam diri, sepertinya kasih Tuhan itu tidak ada. Kita harus ada beberapa hal yang harus kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, ketika Tuhan sepertinya berdiam diri, ketika Tuhan sepertinya menyembunyikan wajahnya kepada kita seperti yang dialami Daud ini, yang pertama, kita harus mengoreksi diri kita. Kita merenung sejenak, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan. Ya, seperti yang Daud katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-32, ini adalah bagaimana Daud mengungkapkan, meminta ampun kepada Tuhan. Dia mengoreksi dirinya sendiri akan dosa-dosanya. Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-5. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Ini adalah satu ungkapan dari Daud dengan segala kerendahan hati dan kejujurannya. Dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dosa apa yang sudah Daud perbuat? Ketika dia memiliki satu dosa yang sangat menyakiti hati Tuhan, yaitu dia berselingkuh dengan Betsyeba. Tidak hanya sampai di situ, dia juga membunuh suami dari Betsyeba ini, yaitu Uria. Ya, di dalam kisah ini kita bisa baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 dan pasal yang ke-12. Di situ jelas digambarkan dosa dari Daud ini. Dan ini begitu menyakiti hati Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Daud dalam keadaannya, dia mau mengoreksi, dia mau menyatakan segala kesalahannya, dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Ya, dosaku ku beritahukan kepadamu. Seringkali dalam kehidupan kita juga mungkin Tuhan izinkan, sepertinya Tuhan berdiam diri. Mari koreksi keberadaan kita. Sudahkah, apakah kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Ya, manusia seringkali mudah sekali untuk melihat kesalahan orang lain. Betul, ya. Pada sebab itu ada ayatnya di dalam Matius bahwa mengapa engkau melihat serumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Seringkali kita mudah sekali untuk melihat kesalahan orang lain, tetapi untuk mengoreksi diri kita sendiri, rasanya kita enggan. Rasanya masih ada kesombongan-kesombongan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang mungkin menyakiti hati Tuhan, ada dosa yang sudah kita perbuat, mari katakan dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan kita minta pengampunan daripada Tuhan. Kasih Tuhan begitu kekal, begitu abadi, sanggup mengampuni kita semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah ini yang poin yang pertama ini boleh ada dalam kehidupan kita, sehingga di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ini Daud menerima jalan keluar daripada Tuhan. Bahkan Daud juga dikelilingi dengan kasih setianya. Bahkan Daud juga bersukacita di dalam Tuhan. Sungguh luar biasa. Mari kita mau koreksi kehidupan kita semuanya. Dan yang kedua, kita akan belajar mengapa sepertinya Tuhan berdiam diri. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Ternyata Tuhan rindukan dalam setiap kita sebagai umat-umatnya benar-benar disempurnakan. Iman kita adalah iman yang sungguh yakin kepada Tuhan, iman yang memiliki kesempurnaan yang daripada Tuhan. Kita buka di dalam Yakobus, kitab Yakobus pasal yang ke-1. Puji Tuhan, sungguh indah ayat-ayat ini boleh kita renungkan. Ya, Yakobus pasal yang ke-1 mulai ayat yang kedua. Saya bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Jadi ketika Tuhan izinkan sepertinya kita dalam masalah, dalam penderitaan yang belum terselesaikan, yang belum mendapatkan jawaban daripada Tuhan, ternyata Tuhan rindu untuk kita hidupnya boleh terus disempurnakan. Ya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu boleh terus membawa kita untuk menjadi pribadi yang sempurna di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan. Jangan sampai ketika kita di dalam pergumulan, di dalam masalah, ketekunan kita menjadi hilang. Kesetiaan kita di dalam mengiring Tuhan menjadi hilang. Kita menjadi tawar hati, kita menjadi menyalahkan Tuhan. Kita tidak lagi mencari hadirat Tuhan. Tapi biarlah seperti tadi ayat yang kedua, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Luar biasa. Kalau kita mampu lakukan hal ini, kita adalah menjadi umat-umat Tuhan yang sempurna dan utuh. Kebahagiaan karena Tuhan, kasih Tuhan adalah kekal dalam kehidupan kita semuanya. Seringkali Tuhan izinkan untuk menguji iman kita, seberapa kita tekun di dalam kita mengiring Tuhan. Dan yang ketiga yang akan kita pelajari adalah bagaimana ketika Tuhan sepertinya berdiam diri, apa yang harus kita lakukan? Kita mau terus percaya kepada janjinya Tuhan. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita mengenal lebih lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun sepertinya Tuhan sepertinya membiarkan kita. Kita ingat cerita di dalam Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11, kita lihat bagaimana cerita ini seorang Lazarus yang dibangkitkan. Kita tahu semua ceritanya. Bagaimana Lazarus ini adalah saudara dari Marta dan Maria. Sepertinya Tuhan sengaja untuk tidak menyembuhkan Lazarus. Penderitaan yang dialami oleh Lazarus adalah ketika dia sakit dan akhirnya menuju kepada kematian. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 bunyi firman Tuhan, namun setelah didengar Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jelas sekali firman Tuhan katakan, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Tuhan berada, di mana Yesus waktu itu berada. Walaupun dia sudah mendengar kabar bahwa Lazarus ini sakit, bukan berarti Tuhan Yesus tidak memiliki kasih atau tidak mau menyembuhkan kepada Lazarus ini. Kita lihat di ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagi kamu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Kemudian ayat yang ke-25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Kita lihat ayat yang ke-40 di Yohanes 11 ini. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
Inilah yang Tuhan rindukan, untuk kita percaya kepada kuasa Tuhan, yakin kepada janji Tuhan, sehingga kemuliaan Allah akan dinyatakan atas kehidupan kita semua. Haleluya. Nah, ini yang Tuhan ingin nyatakan, bahwa Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya lewat setiap apa yang dialami oleh Lazarus ini. Jelas Tuhan bukan sampaikan bahwa kamu harus belajar percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Sehingga benar-benar ketika Lazarus dibangkitkan, ketika Tuhan Yesus panggil Lazarus yang sudah 4 hari terbaring di dalam satu kuburan, Tuhan Yesus panggil, ya, dan bagaimana Lazarus bangkit dan hidup. Inilah satu maksud Tuhan bagi setiap kehidupan kita juga. Mungkin sepertinya kita dibiarkan, tetapi Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya kepada kita, bahwa mujizat Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita semua. Amin. Jadi pagi hari ini, jangan sampai ada di antara kita yang mungkin masih menanti, sepertinya kasih Tuhan itu tidak ada, kasih Tuhan tidak abadi. Percaya kepada firman Tuhan. Tuhan rindu untuk kita lebih mengenal lagi siapa pribadi Tuhan ini. Dia adalah juru selamat. Inilah kasih yang abadi itu, bahwa Yesus adalah juru selamat di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita perlu sang juru selamat ini, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita muliakan. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua tentu rindu menikmati kasih Allah yang kekal itu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam Mazmur pasal yang ke-13 tadi, ketika Daud menyadari benar-benar akan kasih setia Tuhan yang abadi, ayat yang ke-6, Mazmur 13 ayat yang ke-6, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Puji Tuhan. Ada kesaksian hidup yang dialami oleh Daud ketika dosanya diampuni. Dia menyadari betul-betul bahwa benar-benar Yesus adalah sang juru selamat. Dia menyelamatkan setiap kehidupannya dari dosa, dari pelanggaran yang ada. Begitu juga dengan kita pagi hari ini. Ibu-ibu yang diberkati, ibu-ibu yang saya kasihi, semua kita yang boleh menikmati firman Tuhan pagi ini. Mari percaya terus kepada Tuhan, yakin akan janji-janji Tuhan. Sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, sekalipun jawaban Tuhan itu belum ada sampai hari ini, kita mau tetap menikmati kasih Allah yang kekal, everlasting love itu nyata dalam kehidupan kita, karena Dialah juru selamat kita. Amin. Tuhan tidak pernah, tidak akan sedetik pun meninggalkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Amin. Ini harus kita pegang teguh janji firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Dalam melalui renungan kita saat ini, benar-benar kita, iman kita dibangkitkan, kepercayaan kita dipulihkan kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, mari nikmati, alami kasih Allah yang abadi di dalam kehidupan kita, walaupun lewat setiap masalah pergumulan yang sepertinya Tuhan izinkan atas kehidupan kita semua. Mazmur pasal yang ke-117 ayat yang kedua, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Biarlah pagi hari ini saya rindu berdoa bagi ibu-ibu semua, bagi siapapun hari ini yang boleh mendengar firman Tuhan. Saya ingin benar-benar meyakinkan kita semuanya bahwa kasih Allah selalu tersedia. Kita dimampukan untuk terus melalui hari-hari yang harus kita jalani, karena kasih Allah senantiasa ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
Mari kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Biarlah benar-benar kita yakin kepada kasih Tuhan. Dalam keadaan apapun kita percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang selalu mengasihi kita. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan,
Kami mau terus mengalami kebesaran kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang menjadi masalah pergumulan kami hari-hari ini, kami mau taruh semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah dengan keyakinan, dengan iman yang teguh bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tanamkan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati kami semua. Roh Kudus terus berbicara kepada kami supaya benar-benar hidup kami menjadi sempurna seperti yang Kau inginkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, memberkati seluruh kaum wanita-Mu yang ada. Siapapun yang boleh menyaksikan, menikmati firman Tuhan, ibadah pagi ini, semua boleh ada di dalam berkat kasih daripada Tuhan. Biarlah terus kesetiaan kami, pengiringan kami kepadamu Tuhan terus bertambah-tambah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan kami percaya berkat Allah turun atas kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu, kita semua sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Desi Wowor. Kemudian kita juga sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan yang sudah dipimpin oleh Ibu Susi, dan juga terima kasih buat Koko Hansel yang sudah melayani di bidang musik. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Amin. Mari ibu-ibu, kami mengundang pada tanggal 16 Maret 2021 di ibadah tatap muka di tempat ini pukul 16, pukul 4 sore dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mari ibu-ibu, kita berkumpul, kita bersama-sama beribadah di tempat ini karena ada janji Tuhan dalam setiap ibadah yang kita ikuti ya. Terima kasih ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sukacita.